Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Ini ngaji subuh hari Sabtu pertama setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada aktivitas kebaikan yang biasa kita lakukan. Karena itu tema kita adalah menjaga konsistensi aktivitas kebaikan setelah bulan Ramadan. Ramadan itu kan luar biasa kebaikan. Orang menjadi terinspirasi di banyak tempat untuk melakukan aktivitas kebaikan. Biasanya seiring dengan Ramadan berakhir makin menghilang. Dan Ramadan yang kita berpisah kemarin itu dalam literatur hadis terutama, Bapak pasti pernah membaca, paling tidak pernah mendengar betapa para sahabat Nabi SAW bersedih ketika berpisah dengan Ramadan. Sedih karena bulan yang demikian luar biasa menjadi training luar biasa selama 1 bulan, meninggalkan mereka semua, dan mereka tidak tahu bisa bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Sebaliknya dengan kita kan gembira luar biasa selesai Ramadan itu, seolah-olah Ramadan itu hal yang kita benci. Nggak sana nama, alhamdulillah panggih jeung Lebaran. Jadi pertanyaannya, kenapa gembira misalkan selesai Ramadan? Ayeuna mah Ustaz bisa ngopi isuk-isuk sebagainya. Bisa ngarokok, bisa, luar biasa. Saya kemarin mendengarkan, sebetulnya bukan ceramah lama, kajian tentang pasca Ramadan di satu grup yang disiarkan dari Jawa Timur. Ada beberapa informasi yang disampaikan. Ternyata bergembira karena Ramadan berakhir sehingga kita merasa lebih bebas, itu bagian dari kegagalan bertemu dengan Ramadan. Begitu atok asik saya isukan orang mal puasa deh. Luar biasa itu ya, saya baru ya Allah. Jadi bisa merasakan kenapa para sahabat itu secara mayoritas Pak bersedih hilangnya Ramadan. Karena ternyata bergembira dengan Ramadan menghilang itu bagian dari indikator kegagalan Ramadan. Karena itulah kemudian bulan Syawal, Lebaran ini menjadi sarana uji coba kita. Apakah Ramadan yang kita lalui kemarin selama 1 bulan itu berhasil memberikan perubahan lebih baik atau tidak? Karena perubahannya bukan di Ramadan. Kalau di Ramadan kan lihat orang tidak puasa itu kita marah, itu puasanya, lebar sebagainya. Karena memang puasanya wajib. Jadi ketika bulan Syawal lah tolok ukur bahwa Ramadan yang kita lakukan kemarin itu memiliki dampak, yaitu berubah lebih baik. Kalau bahasa fikih secara umum itu untuk ibadah yang menjadi dampak berubah lebih baik disebutnya mabrur. Bukan cuma haji, bukan cuma umrah yang mabrur, tapi puasa juga mabrur, sholat juga mabrur, kurban juga mabrur, dan lain sebagainya. Kita akan ngaji ini dengan tadabbur Quran surat ke-24 ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim.
Wahai orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Siapapun yang mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh kalian melakukan kekejian dan kemungkaran. Bil fahsya wal munkar. Fahsya itu seringkali dijelaskan dalam tafsir tentang ayat yang menjelaskan kalimat fahsya itu sebagai perbuatan kotor, jorok, dan menjijikan. Contoh yang paling dalam Al-Quran tentang fahsya itu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu fahsya, fahisyah. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Dilatih itu di bulan Ramadan, mengendalikan nafsu, mengendalikan hal-hal yang mungkin menjadikan fahsya dan mungkar. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, saya sengaja memberikan warna berbeda, Pak, supaya jadi penekanan kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Andaikan bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan dirinya dari fahsya dan mungkar. Tidak ada, tidak mungkin. Semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu inherent, melekat, tidak bisa dihilangkan. Karena itu yang kemudian dilatih, diajarkan dengan berbagai aktivitas ibadah ritual, terutama ibadah mahdoh, adalah upaya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, Bapak-bapak pasti kemarin ngikutin. Ada seorang dokter residen, spesialis anestesi, yang melakukan pemerkosaan kepada anaknya pasien dengan dibius dan sebagainya. Bahkan hari kemarin si pasiennya meninggal dunia, Pak, dalam kondisi sakit. Dia kemudian mendengar anaknya, anak gadis yang nungguin dia, diperkosa oleh dokter residen anestesi di Hasan Sadikin, meninggal dunia kemarin. Saking shocknya barangkali dan sebagainya. Dan itu mengguncang sampai dia dikeluarkan dari program itu oleh Fakultas Kedokteran Pajajaran, kemudian juga dicoret seumur hidup. Tidak mungkin dia bisa praktek walaupun dia dokter, misalkan dia kan punya status dokter umum, tidak bisa praktek di wilayah Hasan Sadikin. Bahkan Kementerian Kesehatan saya baca seumur hidup dia dilarang mengikuti program spesialis dokter. Setelah ditelusuri, kan luar biasa itu jejak digital itu. Ternyata yang bersangkutan itu ayahnya juga dokter terkenal di Kalimantan. Ternyata sudah menikah, dan berbagai hal-hal lainnya. Sampai 3 orang korbannya katanya seperti itu dan sebagainya. Ini dokter yang dilatih memang secara serius untuk bisa menangani pasien dalam kondisi-kondisi darurat sekalipun. Ini bahkan menghancurkan pasiennya, anak pasiennya, dan masa depannya sendiri. Kalau kemudian kita simpulkan secara sederhana, itulah yang disebut dengan ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Dan ini kan yang terjadi pada banyak orang sekarang. Pada banyak orang sekarang. Ada keluarga pasien mukulin satpam, Pak, satpam rumah sakit, sampai koma satpam rumah sakitnya. Sampai koma, lebih dari 3 hari itu tidak sadarkan diri dan sebagainya. Kita ketemu dengan banyak hal yang demikian menakutkan dari ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Dalam ayat ini Allah menegaskan, kalau kamu bisa mengendalikan hawa nafsu, itu bukan karena kemampuan kita semata-mata, tetapi karena anugerah Allah dan kasih sayangnya. Supaya kita tidak sampai merasa demikian hebat, orang atuh luar biasa,
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andaikan bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, tak ada seorang pun dari kalian yang bisa membersihkan dirinya abadan, selamanya. Kemampuan kita membersihkan diri betul-betul karunia Allah, betul-betul karunia Allah semata. Karena itu dalam terminologi tasawuf, salah satu yang kita harus bersyukur pada Allah karena kita bisa bersyukur. Alhamdulillah orang teh bisa kena syukuran ka Gusti Allah. Bisa bersyukurnya itu adalah karunia Allah. Karena betapa banyak orang yang kehilangan kemampuan bersyukur walaupun berlimpah nikmat dia rasakan. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah lah yang membersihkan siapapun yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau lihat sabab nuzulnya, ayat ini sebetulnya tentang kasus Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang dipitnah melakukan perzinahan. Bahwa bisa bayangkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin Nabi salah pilih. Ini kan tidak mungkin Nabi salah memilih. Karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan. Berarti pasti pilihannya orang baik. Apalagi kalau lihat dari konsep rumah tangga, laki-laki baik pasti akan mendapatkan perempuan baik. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah saja yang demikian baik difitnah. Luar biasa Pak. Semadinah itu sampai kemudian jadi pembicaraan. Sampai hari ini ada komunitas Islam bahkan yang dengan terang-terangan mendiskreditkan Aisyah radhiyallahu anha. Didiskreditkan dengan sangat jelas, bahkan Aisyah finnar, dia di neraka dan sebagainya. Padahal tidak mungkin Nabi salah memilih dan sebagainya. Nah, pada masa itu kemudian setelah turun ayat yang memberikan penjelasan Aisyah adalah perempuan baik-baik dan sebagainya, orang-orang yang menuduhnya menyesal sehingga kemudian mereka bertobat. Tidaklah mereka bisa membersihkan dirinya kecuali karena karunia dan rahmat Allah pada mereka. Dalam ayat selanjutnya, ayat ke-22, kalau melihat dari sabab nuzulnya, ayahanda Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu kan marah luar biasa karena ternyata sebagian yang terang-terangan memfitnah Aisyah itu adalah kerabatnya yang justru hampir setiap waktu dibantu olehnya. Bapak bisa bayangkan, ada orang yang setiap waktu dibantu. Sedekah kita prioritaskan pada mereka, infak kita, bahkan mungkin sekolah anaknya, kebutuhan pokoknya. Ternyata mereka terlibat dalam fitnah menyebarkan keburukan kepada anak kita. Itu kan wajar kalau kemudian kita marah besar dan memutuskan untuk moal daek ngabantuan dari si eta. Ayat 22 ini menjelaskan pada Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil kurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah, karena tadi ikut menyebarkan fitnah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini jadi petunjuk Pak bagi orang yang memfitnah kepada kita. Salah satu hal yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah memaafkannya dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu.
Kenapa harus memaafkan dan berlapang dada? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian sangat menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Walaupun di sini menggunakan makna sebaliknya. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini sengaja saya pilih untuk membahas tentang aktivitas luar biasa yang biasa kita lakukan sebagai tradisi setelah Ramadan. Kan sebenarnya tidak ada dalil yang qat'i bahwa setelah Ramadan itu orang harus bermaaf-maafan dari rumah ke rumah, dari kerabat, pulang kampung, mudik. Tidak ada dalil yang qat'i dan sebagainya. Yang ada adalah dalil umum, perintah silaturahim yang bisa dilakukan kapan saja, tidak harus setelah Lebaran dan sebagainya, tapi sudah kadung jadi tradisi, dan tradisinya luar biasa. Sampai bahkan ada kemarin itu misalkan Al-Ihsan itu ngundang acara halal bihalal. Halal bihalal itu kan kosakata yang tidak dikenal oleh orang Arab, padahal bahasa Arab. Halalun bihalalin. Jadi kalau nanya orang Arab, halal bihalal, mana makna halal bihalal? Halalun bihalalin itu kreatifnya orang Indonesia dan sebagainya. Saking luar biasanya. Nah, tradisi ini tentu idealnya kita perkuat dengan basis syariah. Salah satunya adalah mari kita kembangkan tradisi ini menjadi tidak jauh dari basis syariah. Memaafkan siapapun, terutama keluarga. Ayat ini kan menyebutkan ulil kurba, kerabat, orang dekat, boleh jadi berasal dari rahim yang sama. Keadaannya dia keluarga, wal masakin, miskin yang butuh prioritas untuk dibantu, wal muhajirin, orang baik dia, ikut berhijrah bersama Nabi fisabilillah. Kalau dia menebarkan fitnah karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, wal ya'fu wal yaspahu, hendaknya engkau memaafkan kesalahannya, wal yaspahu, dan berlapang dadalah dengan perilakunya, dan lain sebagainya. Ini teguran pada Abu Bakar yang bersumpah moal dibantuan deui. Karena Abu Bakar itu termasuk orang kaya yang sangat gemar membantu orang-orang miskin di sekitarnya, apalagi kerabatnya. Jadi ini tradisi memberi sedekah, memberi infak kepada keluarga. Dalam tradisi mudik itu kan begitu. Sampai nyiapkan orang mudik itu amplop lagi khusus. Saya di jalan ditawari amplop untuk Lebaran, amplop lagi benten Pak, lebih bagus, lebih kandel, lebih mahal, warna-warni, ucapannya juga bagus, selamat Idul Fitri, walaupun esina 5.000 itu kan luar biasa menyenangkan dan sebagainya. Keren itu, seperti itu dan sebagainya. Tradisi itu bukan tradisi yang salah, tradisi yang bagus dan lain sebagainya. Mengingatkan kita bahwa berbagi kepada kerabat terutama adalah bagian dari upaya kita mengundang rahmat Allah pada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita lewat aktivitas kita memaafkan orang-orang di sekitar kita yang punya hubungan dekat. Dan upayakan konsisten hal seperti itu dilakukan. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang konsisten, yang dawam, wa in qalla, walaupun kecil. Salat 5 waktu itu kan kecil, Pak. Kalau dilihat mungkin dari orang yang bisa tahajud, bisa puasa sunnah terus-menerus. Salat 5 waktu, banyak kewajiban teu dilakonan teu teuingan. Tapi kalau bisa salat 5 waktu yang semua orang harus bisa melakukannya, kemudian bisa melakukannya berjamaah, apalagi di masjid karena tidak ada kendala dan sebagainya, itu luar biasa, Pak. Menghidupkan banyak hal yang baik.
adwamuha wa in qalla, yang didawamkan walaupun kecil, walaupun sedikit dan lain sebagainya. Ada orang yang biasa bersedekah hari Jumat, nggak banyak kalau dari nilai nominal Rp5.000 tiap Jumat dia sedekahkan. Pokoknya tiap hari Jumat sedekah 5.000 minimal, dilakukan selama 1 tahun full. Itu kan luar biasa. Kalau 1 tahun itu 52 kali Jumat dikalikan 5.000, nilainya kan jadi lumayan fantastis dan lain sebagainya. Ada yang seperti ini nih, tiap Sabtu bisa ngaji, karena saya kebetulan bisa hanya Sabtu. Insya Allah tuh menjadi amal yang dawam walaupun sedikit. Sabtu ungkul abdi mah ngajina Pak Ustad, ai Senin duit ka Jumat ka mana? Maklum sibuk. Sabtu mah libur. Apalagi khusus di Al-Kausar nih, karena saya ngobrol dengan beberapa aktivis masjid di Kecamatan Margahayu. Sekarang masjid yang dianggap paling makmur di Margahayu itu adalah masjid di Taman Kopo Indah, Baitur Rahman namanya. Baitur Rahman Taman Kopo Indah 1. Itu 1 hari Pak, setiap duhur sudah bisa memberi makan kepada, kalau nggak salah sudah sampai 400 orang tiap duhur. Yang itikafnya juga berlimpah dan sebagainya. Ini dalam 2 tahun ini dan sebagainya, luar biasa. Dulu saya dapat kabar dari DMI Dewan Masjid Indonesia, Pak Handoyo jadi wakil ketuanya dulu. Dari ketuanya menyebutkan sekecamatan Margahayu masjid yang paling makmur itu Al-Kautsar. Tidak ada apa masjid yang tiap hari ada kuliah subuh serius, bukan cuma sekedar asal kuliah subuh serius, yang secara keilmuan bisa pertanggungjawabkan Al-Kautsar. Jadi kalau bapak-bapak bisa hadir konsisten, itu luar biasa. Kita sedang berikhtiar untuk konsisten beramal walaupun tidak amalan yang hebat, luar biasa. Kalau ada amal-amal yang hebat, berhaji misalkan, itu kan amalnya luar biasa. Berumroh mungkin seumur hidup hanya sekali dan sebagainya. Tapi jangan lupakan yang kecil-kecil begini. Terutama kalau saya ini apresiasi salat berjamaah di masjid. Itu menghidupkan banyak kebaikan, salat berjamaah di masjid itu. Memakmurkan masjid, mengembangkan silaturahim dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, itulah aktivitas yang paling dicintai oleh Allah. Karena beliau menggunakan isim tafdil ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan kemarin banyak sekali aktivitas kebaikan yang kita lakukan, yang kadang-kadang bisa tidak kita pertahankan di bulan Syawal. Uji cobanya bulan Syawal. Kemudian di antara yang juga harus konsisten dilakukan, memperbanyak mendoakan kebaikan bagi siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladi." Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan dikabulkannya ketiga doa itu, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang di perjalanan karena Allah, seperti yang mudik itu ingin bertemu dengan keluarga dan sebagainya, wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Boleh jadi kita tidak mengalami kondisi dizalimi secara individu. Mungkin kalau secara komunitas sebagai entitas umat Islam kita mengalami itu. Boleh jadi kita sedang tidak melakukan perjalanan fisabilillah, tapi kita pasti adalah orang tua yang punya anak, baik orang tua biologis maupun orang tua sosiologis karena punya anak angkat, punya murid dan sebagainya. Doakan anak-anak kita kebaikan. Ini yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit Pak tentang ini. Kebetulan di bulan Ramadan kemarin, untuk pertama kalinya saya iktikaf
tidak cuma di Bandung tapi di Jakarta. Karena ada jadwal ngaji di Jakarta, biasanya 10 hari terakhir itu tidak kemana-mana, sengaja di pesantren nemeni, ada yang itikaf, nemenin santri dan sebagainya. Kemarin 2 kali ke Jakarta di penghujung Ramadan, tanggal 20 Ramadan dengan tanggal 20, berarti malam 23 itu 22 dan sebagainya. Ngajinya full sampai dengan tarawih di Jakarta itu. Pamiwih ke Purwakarta, mau kebagian katanya, aduh, jalur mudik jam segitu kan penuh ramai. Udahlah sekalian aja diniatkan itikaf. Saya kemudian direkomendasikan oleh komunitas yang ngaji di sana ke satu masjid dekat sekali masjid itu dengan wali kota, kantor wali kota Jaksel, Jalan Brawijaya kalau salah. Itu masjid mungkin dengan Al-Kausar lebih lebar sedikit, lebih luas sedikit. Masjidnya baru, asalnya masjid lama, digusur masjidnya karena ada di tanah fasilitas perkantoran, ada peruri di sana sebagainya. Kemudian dibangun masjid baru oleh peruri. Masjid itu terkenal karena salah satu pengurusnya, tokohnya itu Babe Haikal dan sebagainya, namanya Nurul Hidayah. Itu saya takjub yang itikaf, masjid kapasitas 600-an orang, yang itikaf 1000-an lebih. Itu sampai melebar kedua sayap jalan di sampingnya, pasang tenda si pengurusnya, sampai 1000-an lebih. Saya ngobrol sama DKM-nya dan sebagainya, alhamdulillah Pak, tahun ini luar biasa. Dari malam, bukan cuma malam ganjil, tiap malam tahun ini katanya, setelah terutama di 10 hari terakhir penuh, dan mayoritas karena bisa dilihat begini anak-anak muda, gak ada yang bisa tiduran kan saking penuhnya. Jadi kalau tidur itu sambil begini dan sebagainya. Dan ya Allah, luar biasa, berlimpah makanan. Anda bisa bayangkan 1000 orang lebih iktikaf di satu tempat yang sama, dan DKM-nya sudah bilang wanti-wanti, nanti kita siapkan makan dan lain sebagainya. Jangan khawatir, makanan, minuman berlimpah. Kemudian ada programnya. Yang menakjubkan saya tadi, penuh masjidnya. Kemudian mungkin kalau dipresentasikan 70% anak-anak muda. Ada yang bawa laptopnya, dia sambil mengerjakan tugas mahasiswa, kelihatan, ya Allah, luar biasa. Itu luar biasa tuh, hal seperti itu. Dan banyak yang keluarga datang, suami, istri, bedol desa, sekeluarga datang, dari makanannya yang sama, dari kemudian ngumpulnya dan sebagainya. Aduh, ya keluarga-keluarga. Nampaknya hal seperti itu selalu menjadi bagian yang menakjubkan kita di bulan Ramadan. Ini mah subjektif saya Pak ya. Sebelum nikah, komitmen saya dengan istri sebelum nikah, pokoknya mah engke mun urang geus nikah samalam dina setahun kudu bareng itikaf. Setelah alhamdulillah nih saya mau 27 tahun nikah, berarti sudah 26 kali Pak bareng itikaf sekeluarga, termasuk karena sekarang punya incu, bawa incu ge. Kamu gaduh masjid di masjid sorangan, bawa itikaf. Targetnya cuma satu, Bapak-bapak bisa akses Bulughul Maram. Nabi tidak pernah beriktikaf di 10 hari terakhir, karena Nabi dari hari pertama itikaf. Di 10 hari terakhir, di malam-malam terakhir yang ganjil, kecuali mengajak istrinya, anaknya, cucunya. Nanti dicek yang saya sampaikan di Bulughul Maram. Bahkan setelah Nabi tiada, anaknya, istrinya, menantunya terus itikaf. Sehingga jadi dalil tuh, janda pun boleh itikaf selama tidak ada kendala dan sebagainya, karena jandanya Nabi beritikaf setelah Nabi tiada dan sebagainya. Target lainnya lagi, susah ngajak orang yang dekat sekali dengan kita, ngajak keluarga untuk bisa ibadah bareng, sulit luar biasa. Jadi kalau bisa bikin komitmen dan lain sebagainya, ayo semalam setahun orang itikaf bareng dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu jadi indikator ikhtiar serius bisa masuk surga teh bareng semua.
Jangan sampai bapakna soleh, budakna ahli salah, atau ibunya ahli pengawasan, tapi yang lainnya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Itu ikhtiar kita. Nah, itulah nilai luar biasa di Ramadan, yang idealnya kemudian menimbulkan motivasi kita, bareng jeung budak. Kan kita ketemu fenomena-fenomena yang sama. Lamun diajak bareng pengajian, diajak bareng aktivitas-aktivitas kebaikan tuh susah. Neng, ayo neng, ngiring mama ngaji, mama sibuk. Ayo ikut bapak, aduh banyak tugas. Tapi lamun diajak belanja, diajak uling jalan-jalan jadi bisa. Sana jangan sibuk, oke. Neng, bapak teh rencana mau ke Bali, ikut. Kumaha ujian, bahaya nanti bisa nyusul. Ujian jadi bisa nyusul. Urusan belanja jalan-jalan. Kenapa tidak dibikin semenarik itu dengan komitmen di awalnya? Kayak komorek lebaran, beli baju lebaran dan sebagainya. Kayak geus iktikaf lah gitu kurang. Karena ternyata berbeda, Pak. Subjektif ini saya sampaikan, berbeda. Saya sampaikan banyak kawan-kawan, ayo tuh sakali we bareng aktivitas. Apa yang dilakukan iktikaf? Cicing we di masjid, perbanyak doa. So kalau semuanya doanya sama, ingin kebaikan, peluang dikabulkannya kan demikian besar. Wa da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Siapapun orang tua kan pasti doakan anaknya. Karena Allah menjanjikan tidak akan ditolak. La syakka fihin. Tidak akan ditolak doa itu. Yang selanjutnya Nabi juga menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis ini kan banyak ya, dalam redaksi yang berbeda-beda. Sekarang kutipkan redaksi yang lebih lengkap karena ada falyabarra walidayhi. Kalau ingin umur panjang, rezekinya luas, banyak, walaupun di sini menggunakan makna yuzada, selalu ditambahkan rizkinya, maka berbuat baiklah sama orang tuanya. Gimana ngetes berbuat baik sama orang tuanya? Ajak anaknya berbuat kebaikan oleh orang tuanya. Dari mulai hese, mulai melunak, jadi rada daek, walaupun harus banyak janji dan sebagainya, sampai akhirnya biasa. Jangan yang susah-susah deh. Sholat saja berjamaah kan susah ngajak anak tuh. Kalau tidak dibiasakan. Ayo tuh sholat berjamaah bapak we. Nantilah kotor celananya, banyak alasannya. Jangan berhenti ngajaknya, ajak deh. Bagi saya secara pribadi, Pak, pemandangan indah ada lihat budak dibawa ke kolotna ke masjid. Bagi saya ini secara pribadi. Hebat kolot, bareng ke masjid. Insya Allah itu bareng ke surga. Bukan berarti tidak akan masuk surga kalau tidak diajak ke masjid. Tapi itu indikator mudah. Karena susah ngajak anak ke masjid itu. Kerletik bisa, makin gede, makin jauh. Poho akhirnya dengan masjid. Udah jauh teh, ajak anaknya ke masjid. Budak nu tukang lulumpatan, tukang heureuy ari aya kolot nama, insya Allah. Kan bingung kita, budak saha ya teh dijorowokan, pulingan, budak saha? Duka, teuing nu mana bapana budak nama nu aya teh. Kalau ada ayahnya kan insya Allah lah, paling tidak sama ayahnya dan sebagainya. Karena itu nih Al-Kausar insya Allah jadi masjid yang welcome, sok canak budakna bae lompatan oge asal ulah keur salat udah bisa dikasih tahu anaknya dan sebagainya. Ini pemandangan luar biasa di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan kan ke masjid bareng untuk tarawih itu kan bareng tuh sekeluarga. Saya lihat yang mengkapling sajadah tuh ibu-ibu tuh jeung anakna. Jadi budakna lah ka dieu pasang 3 sajadah. Nanti pas jelang isya ibunya datang, oh ngapling teh jang indungna di kapling sebelah sana sebelah sini. Kan banyak tempat favorit Ramadan bagi ibu-ibu teh, belah ditu teu meunang ku batur, belah dinya dan sebagainya. Nah, idealnya di hari-hari biasa di bulan Syawal kita lakukan uji coba tuh untuk menerapkan kebiasaan baik di Ramadan itu. Kemudian
prinsip pentingnya dalam syariat Islam supaya ini jadi bagian yang makin menguatkan komitmen kita dalam melakukan ibadah-ibadah secara konsisten di bulan Syawal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti dia mendapatkan balasan kebaikan, dan siapapun yang berbuat keburukan sekecil apapun dia pasti mendapatkan balasan keburukan. Kalau sudah seperti ini kan pilihannya cuma satu, lakukan kebaikan sekecil apapun dalam aktivitas kita, karena pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jangan pernah dengan sengaja melakukan keburukan sekecil apapun, karena pasti akan mendapatkan balasan keburukan. Dan balasan dari Allah, Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak seketika, tidak selalu seketika. Sekarang berbuat, sekarang dibalas. Boleh jadi balasannya nanti 1, 2, 3 minggu, bulan, tahun mendatang. Karena itu boleh jadi kita ketemu dengan orang-orang yang di masa tuanya justru ripuh luar biasa, demikian tidak berhenti diterpa dengan musibah teureun-eureun, sehingga dia sendiri kaget, apa salah saya ya Allah, datos pangsiun teh abdi teh tos tobat segalana, nah hanya tuluy-tuluyan wae. Boleh jadi itu sebelum dia pensiun perilaku buruk itu, dan balasannya setelah dia pensiun. Naudzubillah. Nanti bersyukurlah bahwa apa nih para pensiunan yang oke-oke saja nih. Alhamdulillah Ustaz. Terus pensiun teh waktunya kan makin banyak tuh. Bisa thalabul ilmi tiap subuh, bisa 5 waktu ke masjid. Apalagi kan Gopherma ini banyak masjid. Subuh ada yang subuh di Al Ihsan, engke maghrib ka dieu, ada yang ke Baitur Rahman. Ada 5 masjid di Gopherma itu. 1, 2, 3, 4 dan satu lagi yang memang tidak akrab tuh, di mau keluar itu yang kecil itu tidak akrab. Salah satunya kata kawan-kawan, da eta mah tidak welcome Ustaz masjidna. Ya udah nggak apa-apa lah sebagainya, isi biar jadi saksi Pak, minimal 4 masjid itu pernah kadinya. Sama seperti sholat fardu, Nabi itu kan mencontohkan bergeser sedikit ke samping, ke belakang, ke depan. Sholat sunnah kan hadisnya hanya menyebutkan Nabi bergeser sedikit, sunnah tuh. Setelah sholat fardu geser sedikit atau tukeran lah dengan kawan sebelah. Tidak ada penjelasan hadisnya kenapa Nabi bergeser, hanya perilakunya saja. Tapi dalam penjelasan para ulama, supaya semua sudut di masjid itu jadi saksi. Jadi pernah sholat sebelah sini, ulah didinya wungkul pana kursi wungkul sholat teh canak kursi nak belah ditu. Ulah di dia wungkul canak, sehingga semua jadi saksi. Demikian juga di rumah. Sholat malam teh nanti di kamar, di ruang tengah, di kamar budak, mungkin di balkon. Yang tidak dianjurkan kan 2 tempat, dapur dan kamar mandi. Mau di dapur bahaya, bisi kabita ke sholat sebagainya. Kalau di kamar mandi jelas karena najis dan sebagainya. Itu kan prinsipnya. Lakukan seperti itu, sehingga semua tempat itu jadi saksi kita untuk kebaikan, pernah diinjak, pernah dijadikan tempat sujud dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, saya kutipkan hadis ke-15 dalam hadis Arba'in An-Nawawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Mun teu bisa ngomong nu alus, jempe. Auliyasmut. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga kita. Jangan bikin banyak masalah dengan tetangga kita. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Kan di bulan Syawal, Idul Fitri itu kan jadi terbuka rumah kita tuh open house.
para pejabat yang biasanya tinggi pagarnya, kemudian seueur penjagaana tidak bisa diakses, Idul Fitri mah dibuka, orang pada datang sebagainya. Kita kan biasa terbuka rumah kita, ada enak naon, datang berkunjung, terutama dengan tetangga, dengan orang sekitar. Dan tetangga itu kan dalam hadis-hadis Nabi yang lain dikategorikan 3: yang punya hubungan kerabat denganmu, keyakinannya sama denganmu, rumahnya berdekatan denganmu. Kemudian tetangga yang keyakinannya sama denganmu, rumahnya berdekatan denganmu, tapi tidak punya hubungan darah denganmu. Yang ketiga, tetangga yang tidak sama keyakinannya denganmu, rumahnya berdekatan denganmu. Semuanya harus diperlakukan dengan baik. Inilah semangat bulan Syawal, mudah-mudahan bisa dilakukan. Walaupun mungkin tidak selalu mudah, tapi diniatkan, jangan sampai hilang aktivitas Ramadannya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan, sudah dikasih tanda untuk berhenti. Mudah-mudahan bahwa apa yang Allah muliakan jadi berkah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.